Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari Tuhan, hari ini Engkau berbicara lewat renungan pagi kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, agar iman kami boleh dikuatkan, agar pengharapan kami boleh diteguhkan. Tuhan berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara, Hizkia adalah Raja Yehuda. Ia menjadi raja ketika berumur 25 tahun dan memerintah di Yerusalem selama 29 tahun. Ia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia selalu meminta pertolongan kepada Tuhan atas setiap hal yang akan dikerjakannya. Termasuk saudara, ketika ia dikepung oleh pasukan kerajaan Asyur pada waktu itu, dia pun berdoa dan Tuhan melepaskan dan menolongnya. Saudara, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20, dikisahkan Raja Hizkia sakit parah. Dan Tuhan katakan tidak akan sembuh lagi dan akan mati. Ketika ia mendengar kabar tersebut dari Nabi Yesaya, Hizkia datang berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ia datang dengan hati yang hancur dan ia datang untuk memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyembuhkannya. Saudara, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang Maha Kuasa melihat dan mendengar doa yang dipanjatkan oleh Hizkia, di mana Tuhan menjawab doa Hizkia melalui Nabi Yesaya dan berkata, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara, dikatakan telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Artinya Tuhan mendengar seruan doa yang dinaikkan oleh Hizkia pada waktu itu. Telinga Tuhan peka dan tajam untuk mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh anaknya. Selain itu, Tuhan juga melihat air mata dan kesedihan yang dialami oleh Hizkia pada waktu itu. Artinya, setiap doa, kesedihan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, Tuhan perhatikan, Tuhan lihat, dan Tuhan pedulikan. Saudara, ini yang dialami oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Demikian pula ketika kita melihat Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan di sana, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dengan kata lain saudara, tidak pernah sia-sia ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati, dengan hati yang hancur kepada Tuhan, dengan iman kepada Tuhan. Saudara, demikian pula ketika kita melihat Ayub
hidupnya yang penuh dengan penderitaan, ia pun datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan tangisan. Namun kita melihat Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan mendengar teriakannya. Tuhan mendengar dan melihat air matanya dan memulihkan keadaannya. Saudara, bukankah Tuhan berkata kepada kita dalam Roma 8 ayat 26 sampai 28? Dikatakan di sana, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaranya, artinya kesedihan yang kita alami, Tuhan tahu. Setiap tangisan yang kita alami, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang begitu besar. Allah memperhatikan kita, Allah mengasihi kita, Allah menolong kita. Tetaplah berdoa, jangan pernah menyerah. Tetaplah berharap kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang maha kuasa, dan Dia bersama dengan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang beserta dengan kami. Doa kami tak pernah sia-sia. Pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Tangisan kami tidak akan pernah sia-sia. Sebab Engkau mendengar dan Engkau memperhatikan dan bahkan Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Biar boleh menguatkan iman kami. Berkati setiap langkah kehidupan kami. Berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar tangan kasih Tuhan yang besar yang menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi, Tuhan buka jalan. Kami berseru hanya kepada Engkau. Tuhan tolonglah. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.